Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita. Ini kitab Lemdah Akidah Islamiyah, jadi prinsip-prinsip dasar keimanan. Kita kemarin terakhir masih pembahasan rukun Islam yang kedua. Ini apa? Mendirikan sholat. Telah kita sampaikan bahwasanya mendirikan sholat yaitu mendirikan sholat dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya dan juga wajibatuha dan juga hal yang wajib dilakukan dalam sholat. Dan kemarin juga kita sampai masih dalam ini syarat sahnya sholat berkaitan dengan apa? Toharoh. Dengan toharoh. Dan terakhir kemarin saya sebutkan kalau nggak salah tentang apa? Wudu, ya kan? Tayyib. Tentang wudu. Tayyib, wudu tentu ini berkaitan dengan masalah hadas kecil. Adapun jika itu berkaitan dengan hadas besar seperti jenabat, maka tentu wajib mandi. Allah Ta'ala telah berfirman, wa in kuntum junuban fattoharu. Jika kalian junub maka fattoharu, bersucilah. Maksudnya di sini adalah ini apa? Mandi. Tata cara mandi tentu semuanya juga harus tahu dan insyaallah sudah bisa secara mandi. Terutama juga bagi yang sudah balik. Jadi mandi ini disebabkan mungkin karena apa? Mimpi basah ya. Ini wajib mandi. Ini sudah pernah mimpi basah ini? Siapa ini? Enggak, ini ya santri kok. Sudah balik ya? Sudah kan? Maka ini wajib mandi. Jadi tidak cukup dengan wudu. Atau juga mungkin mandi tentu disebabkan juga karena ini hubungan suami istri. Tentu ini walaupun tidak keluar mani, maka juga wajib mandi. Baik, mandi besar atau mandi jenabat. Yang pertama, ini global ya, secara global. Ya bismillah. Kemudian membasuh ini apa? Kemaluan. Ambil air kemudian basuh dengan tangan kiri 3 kali. Kemudian digosokkan ya ke tanah kalau ada, dan dipilih lagi semacam itu. Kemudian habis itu bisa depan, belakang. Kemudian habis itu ya seperti kita wudu. Ambil air lagi, basuh tangan, kemudian kumur. Ya kayak wudu, kumur. Kemudian masukkan air ke hidung, dikeluarkan 3 kali. Ambil air lagi, kemudian basuh ini apa?
wajah kayak wudu 3 kali. Ambil air lagi tangan. Ini kanan 3 kali sampai siku, kemudian kiri 3 kali. Kemudian bagian ini kepala. Nah, bagian kepala ini bisa diusap, kemudian telinga, kemudian langsung disempurnakan dengan kaki. Atau ada juga takhir, diakhirkan kakinya. Kemudian kita kuyur sela-selai, ambil air sela-selai, dimulai dari bagian kanan, kemudian kiri, disela-selai sampai air terasa betul di kulit kepala kita. Kemudian diguyur, dimulai kanan, kiri, tengah. Nah, diratakan seluruh tubuh harus kena air, diratakan. Kemudian terakhir sudah yakin rata, ini bisa yantakil qalilan, geser sedikit, kemudian basuh kaki kanan dan kemudian kiri. Dan selesai ini mandi wajib. Nah, setelah selesai mandi wajib, ini tidak usah wudu lagi kecuali batal. Jadi boleh habis mandi wajib kemudian ya langsung mau sholat nanti, maksudnya setelah itu kalau wudu lagi sudah bisa untuk sholat dan semisalnya. Kecuali dia batal, maka dia wajib mengulang wudunya, kalau usah mandinya, wudunya. Baik. Ini sekilas. Ini ada yang sudah pernah praktek mandi wajib, bukan praktek sih, betulan, bukan praktek. Fikri sudah? Belum? Sudah, Masya Allah. Baik. Dan ini bukan aib. Ini bukan aib, harus tanya. Bermasalahnya nanti tahu seharusnya mandi tapi nggak mandi, hanya wudu aja misalkan orang begitu. Kemudian sholat, gimana sholatnya? Sholatnya sah apa tidak? Kejadian kedua, misal mungkin di antara kita pernah mengalami, karena syarat sahnya sholat itu thaharah. Misalkan orang pagi, ini bagi yang udah keluarga biasanya, pagi, pokoknya intinya orang itu misalkan pagi habis subuh tentunya ya. Kemudian intinya dia melakukan hubungan dengan jima, melakukan hubungan dengan istri. Kemudian selesai itu lupa, langsung jalan-jalan atau apa, lupa. Dan ini wakil, saya sebut wakil ini pernah terjadi, tidak ada yang bertanya semacam itu. Dan ini memang ya mungkin aja terjadi. Intinya lupa. Kemudian habis itu dia sampai siang aktivitas kerja. Kemudian zuhur sholat, wudu. Dia lupa sudah kerja, wudu. Kemudian sampai asar misalkan. Baru setelah itu baru ingat, aku tadi junub, lupa belum mandi, cuma wudu aja. Terus salat zuhurnya bagaimana? Tapi sudah dilakukan ini. Bagaimana? Diulang apa tidak salat zuhurnya? Ya dia wajib diulang, mandi habis itu. Begitu ingat mandilah. Kemudian salat zuhur, asar, habis salat asar baru ingat, tadi kayak junub belum mandi. Terus ya mandi langsung. Mandi habis itu ya mengulang lagi salat zuhur dan juga asarnya. Kenapa? Karena tadi dilakukan ini hadas besar. Dia dan mampu untuk mandi. Tidak ada halangan untuk itu. Tapi hanya lupa, begitu ingat ya mandi. Kemudian mengulang salat zuhur dan asarnya. Wallahu taala alam bishawab. Dan ini hal-hal yang terkadang mungkin terjadi memang. Namanya manusia. Baik. Berikutnya, kalau seorang yang
batal. Atau juga mungkin punya hadas besar kemudian tidak menjumpai air, atau dia sakit sehingga tidak bisa untuk menggunakan air, atau mungkin sangat dingin sekali dan tidak bisa untuk menghangatkan air dia, maka apa yang dilakukan? Tayamum. Masya Allah. Tas ini pikirin tayamum. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan apabila kalian sakit atau sedang safar, atau salah seorang di antara kalian minal datang dari ghaib, dari buang buang hajat, aula mastumun nisa atau menggaul istri, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka tayamumlah so'idan thayyiba, dengan so'idan thayyiba, jadi tanah atau sesuatu yang muncul dari permukaan, tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jadi bagi yang safar atau sakit tidak mendapati air, maka hendaknya dia bertayamum. Demikian juga pernah terjadi dalam kisah Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengutusnya di dalam Fisariyah, dari peperangan. Fa'asnafa, lalu beliau junub. Dia tayamum dan sholat mengimami sahabat yang lainnya. Tatkala mereka sampai kepada Nabi SAW, maka qala lahu, Nabi mengatakan, bertanya kepada Amr, ya Amr, sholaita bi ashabika wa anta junub, kamu telah sholat ngimami para sahabatmu sedang kamu dalam keadaan junub? Qala, dia menjawab, na'am, iya, na'am ya Rasulullah. Zakartu qaula Allah Ta'ala, saya ingat firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha penyayang terhadap kalian. Wa khiftu al-bar fatayamamtu so'idan thayyiba fasolaitu, dan aku takut, khiftu al-bar, yaitu dingin yang sangat, maka aku pun bertayamum lalu aku sholat. Maka Nabi SAW jadi menerima hal itu dan tidak menyuruhnya untuk mengulang sholat, karena orang yang takut doror, adanya madorot bagi orang yang memang di situ ada sesuatu yang tidak boleh, misalkan terkena air, atau ketika menggunakan air ada madorot yang lebih besar, maka ini boleh untuk bertayamum. Tapi betul-betul benar-benar memang ada madorot ketika menggunakan air, tidak bisa menggunakan air. Taib. Kemudian berarti kita harus tahu tayamum. Ada yang belum pernah tayamum atau sudah pernah tayamum? Tayamum yaitu dengan cara jadi bismillah, tayamum jadi
ini bismillah kemudian ditepukkan ke tanah begini. Kemudian ini diusapkan ke wajah. Ini dari sini diusapkan ke wajah. Diratakan ini. Diratakan ini. Kemudian begini. Untuk tangannya sampai pergelangan tangan. Ini hadis yang lebih kuat. Sampai di sini. Kemudian begini, diusapkan begini, disela-selai. Sampai sini. Ini hadis yang lebih kuat. Jadi sekali tepukan untuk wajah dan tangan. Tangan sampai pergelangan tangan. Sudah selesai tayamum. Gampang kan? Nah begitu. Bisa coba? Antum coba praktekkan. Ya begini. Ya. Kemudian diusapkan. Ya ini untuk wajah. Kemudian ini begini. Kemudian yang belakang yang begini. Jadi ini semua terkena. Ini untuk apa? Berkaitan dengan tayamum. Dan ketahuilah bahwasanya bersuci dengan tayamum ini sudah bisa mengganti ini apa? Wudu. Nah, selama tidak ada hal yang kemudian menjadikan batal, misalkan mendapati air, maka harus berwudu. Ini berkaitan dengan masalah bersuci. Maka sekali lagi tidak ada alasan orang untuk misalkan masuk waktu sholat kemudian mau wudu tidak ada air, sudah sholat tanpa wudu, ini enggak boleh. Atau tidak usah sholat juga tidak boleh, tapi dia harus sholat jika enggak ada air dengan tayamum. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat li al-ard masjida wa tahura." Telah dijadikan untukku bumi, yaitu tanah ini sebagai masjid dan tempat untuk sholat, dan juga tahura, alat untuk bersuci. Untuk bersuci, yaitu dengan menggunakan apa? Tayamum tadi. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat shalah fal yusalli, maka siapa saja seorang yang telah masuk waktu sholat, maka hendaknya dia segera sholat. Hendaknya dia segera sholat. Di hadis yang lain disebutkan fa indahu masjiduhu wa tahuruhu, kan padanya ada tempat untuk sholat, masjidnya, dan tahuruhu, dan alat untuk bersucinya. Baik. Ini menunjukkan pentingnya apa? Masalah sholat, pentingnya masalah sholat. Kemudian yang berikutnya, di antara perkara yang penting di dalam hal berkaitan dengan mendirikan sholat adalah al-muhafadzatu ala thaharah, menjaga kesucian. Yaitu ketahuilah bahwasanya menjaga kesucian, yakni izalatun najasa min saubika, yakni menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan masalah as-saub, ini pakaian. Dalilnya adalah bahwasanya Nabi SAW telah memerintahkan para wanita yang sholat dengan pakaiannya, dan pakaiannya jadi ini terkena ini darah haid, maka hendaknya wanita tersebut menghilangkan darah tersebut, darah yang menimpa yang mengenai pakaiannya dari haid tersebut, dicucinya.
Ya dihilangkan, dikerik, kemudian dicucinya. Demikian juga tatkala suatu hari pernah Rasulullah SAW ini sholat mengimami para sahabat. Kemudian beliau menggunakan sandal. Di tengah sholat beliau melepaskan kedua sandalnya. Maka manusia pun, sahabat yang lain pun melepaskan sandal mereka. Tatkala beliau salam dari sholatnya, Rasul bertanya kepada para sahabat, kenapa mereka melepaskan sandal mereka? Maka para sahabat menjawab, ra'inaka khalaqta na'laika fa khalaqna ni'alana. Kami melihat Anda melepas kedua sandal Anda, maka kami pun melepas sandal kami. Fa qala inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima qadharan. Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku mengabarkan kepadaku bahwasanya pada kedua sandal itu ada kotoran atau najis. Fadalla hadza, hal ini menunjukkan bahwasanya hendaknya orang itu menjauhkan najis dari pakaiannya ketika untuk apa? Salat. Memang sekalian dimana Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berupaya untuk memang kalau bisa tidak menggunakan pakaian sudah terkena najis. Misalkan celana pakaiannya sudah ada yang kena najis, jangan dipakai, hanya digantilah yang suci, sehingga nanti tidak ada alasan ketika sudah masuk waktu sholat, aku nggak sholat dulu. Kenapa? Kayaknya pakaian saya najis ini. Ada kan gitu? Oke, mau sholat nanti di rumah aja, pakaiannya najis kayaknya. Nah ini kalau kita sudah tahu najis jangan dipakai, ya kan? Suci, ganti pakaian yang tidak najis. Kalau tidak tahu, yang diyakini berarti pada asalnya adalah suci. Kalau tidak tahu, ya kan? Jadi nggak ada alasan lagi. Kalau misalkan orang mau sholat, pakaiannya kotor, kena tanah atau apa, boleh nggak sholat? Sama nggak najis dan kotor? Terkena tanah misalkan, kotoran. Boleh nggak digunakan untuk sholat? Boleh aja. Tidak sama antara najis dan kotor. Baik. Adapun tempat. Maka dikisahkan dalilnya adalah ada seorang badui datang dan kemudian kencing di pojokan masjid ketika itu. Ini orang badui, ya, karena kebanyakan orang badui ini kebanyakan apa? Jahil, tidak tahu hukum ilmunya. Kemudian ketika itu maka yang lainnya, sahabat yang lain mengetahui itu, digertaklah orang ini, dimarahilah orang ini. Kemudian Nabi SAW melarang mereka untuk melakukan hal itu, biarkan mereka. Utrukuh, biarkan. Ya selesai, dia buang hajatnya. Ketika dia selesai kencing, dipanggillah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan kepada orang ini, inna hadhihi masajid la tasluhu li syai'in min hadza baul wala qadar. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wa shalah wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini tidak layak, tidak boleh untuk kencing dan juga kotoran semacam ini, najis. Sesungguhnya masjid itu untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, untuk sholat dan untuk baca Al-Quran. Maka apa dikatakan orang badui tersebut? Langsung dia mengatakan, Allahumma arhamni Muhammadan wa la tarham ma'ana akhadan. Apa doanya? Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau rahmati bersama kami seorang pun. Kenapa? Karena yang lain marah-marah. Nah ini menunjukkan harus hikmah juga di dalam berdakwah. Tapi ya para sahabat melihat masjid kok dikencingi, dimarahi orang ini.
Ini kenapa ketidaktahuannya? Ini menunjukkan ini apa? Bahwasanya tempat yang kita gunakan untuk sholat, maka ini harus apa? Suci. Setelah itu Nabi SAW yang memerintahkan untuk mengguyur air kencing itu dengan air, dengan setimba air untuk ini apa? Mensucikan ini apa? Tanah tersebut. Sekarang kalau misalkan di masjid ada yang ngompol, misalkan anak-anak misalkan, ya harus disucikan gitu, disucikan. Harus disucikan. Ya dipel, disucikan. Nah, tidak hanya sekedar misalkan dilap. Sudah selesai. Ini juga hendaknya tidak. Jadi betul-betul disucikan, dipel. Kalau dekat tepian bisa diguyur air semacam itu. Kalau di tempat tertentu ya dipel secara disucikan dengan secara lokal supaya tidak tambah merata. Dipel, disucikan, diambil kemudian diperas, kemudian di air lagi, kain lagi, terus begitu sampai benar-benar apa? Suci. Adapun berkaitan dengan yakni sucinya badan, disebutkan dalam hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma akhaduhuma fa kana la yastatiru min baulihi wa fi riwayah la yastabri'u minal baul wa amal akhar fa kana yamsi bin namimah wal iyad billah. Yani dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan. Lalu mengatakan sesungguhnya 2 orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab, disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena suatu yang berat untuk dilakukan atau untuk ditinggalkan. Amma akhaduhuma, adapun salah satu dari keduanya disiksa karena tidak menjaga diri dari air kencing. Tidak menjaga diri dari air kencing. Misalkan orang habis buang air kecil kemudian tidak bersuci. Tidak bersuci lagi. Ini hati-hati. Misalkan lagi safar kemudian nyopir mobil di tengah jalan ingin buang air kecil, tidak cukup sekadar pergi aja ke belakang mobil selesai sudah tidak bersuci, tapi harus bersuci. Ini buang air, tidak menjaga diri dari air kencingnya. Dan sebuah riwayat la yastabri'u minal baul. Ada pun yang lain disiksa karena yamsi bin namimah, melakukan apa? Namimah. Apa sih namimah itu? Ya kayak mengadu domba, maksudnya mengatakan menukil berita dari A kepada B tujuannya untuk merusak. Misalkan A, orang ini datang kepada A, mengatakan B mengatakan kamu gini. Kemudian B juga demikian. Akhirnya ini A dan B menjadi apa? Bermusuhan gara-gara orang ini. Maka ini dosanya besar. La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk dalam surga namam. Orang yang biasa melakukan namimah. Kembali kepada tadi. Maka ini pentingnya ini masalah menjaga kesucian. Maka ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga diri dari air kencing, bersuci ketika habis buang air kecil. Demikian juga najis-najis yang lainnya. Baik. Apabila kita tidak ada air, bagaimana bersucinya?
Hah? Bagaimana bersucinya? Dengan istijmar. Boleh dengan batu. Dengan batu minimal 3. Atau batu sisinya banyak. Jadi kalau ada 3 buah batu maka bagus. Batu. Kalau nggak ada batu, dengan yang bisa menggantinya. Yang bisa menggantinya. Daun, misalkan apa? Kayu atau tisu bagaimana? Tapi yang nggak boleh dengan sesuatu yang mulia, nggak boleh. Contoh dengan makanan nggak boleh. Roti misalkan, roti kering, roti lah, enggak. Tapi paling enggak ada istijmar dari batu lah, dari batu. Kalau enggak sesuatu yang bisa mensucikan atau menggantikan, termasuk tadi tisu dan semisalnya. Dan ini tentunya berbeda, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah melakukan istijmar dengan orang yang karena enggak ada air, alasan enggak ada air kemudian tidak bersuci. Beda. Karena syaratnya demikian, kalau enggak ada air dengan istijmar. Bersihkan dengan menggunakan batu tersebut. Hatta termasuk misalnya kita bawa anak atau dengan anak-anak kita. Anak-anak misalkan, ini pendidikan juga. Anak-anak misalkan anak kecil kencing. Ya kalau bisa diajari bersuci kalau ada air. Kalau nggak ada air istijmar. Ini pendidikan. Kadang-kadang kan dibiarkan aja lah, ya kan? Habis itu digendong, udah. Najisnya mengenai dia, mengenai tubuhnya, mengenai pakaiannya dan seterusnya. Tentunya berkaitan dengan izalatun najasah, yakni dengan dihilangkan najis itu, ya, dengan air yang bisa menghilangkan itu. Sekarang permasalahannya, ketika kita berwudu, kemudian bukan kencing tapi terkena kencing kita, terkena air kencing, wudu kita batal enggak? Batal enggak wudu kita? Tidak. Tetapi cukup dengan menghilangkan najis itu, misalkan tangannya atau kakinya kena najis, guyurlah dengan air, basuhlah dengan air, tidak usah wudu lagi karena wudunya tidak batal, tapi dia kena najis. Nah, kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya apa? Istiqbalul kiblah. Saat sholat menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat ini salah satu syarat di antara syarat sholat tidak sah sholat kecuali dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal itu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah." Dan dari mana engkau keluar, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu berada, maka hadapkan wajah kalian ke arah itu. Ke arah itu, ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Maka ini juga hendaknya diperhatikan. Dan arah kiblat maknanya adalah, ini pendapat yang kuat, ada mengarah arahnya, ini mengarah ke arah Ka'bah. Kecuali kalau dia berada di sana di Masjidil Haram atau di Ka'bah, ya dia harus menghadap ke Ka'bahnya, Ainul Ka'bah. Jadi kalau di luar itu ya ke arah itu. Kalau kayak kita jadi menuju ke arah sana, mungkin ke
arah barat ya. Tapi sekarang alhamdulillah tadi dimudahkan ini dengan ada misalkan arah kiblat ke arah mana. Namun kalau tidak tahu ya ke arah yang menuju ke arah sana. Ini menjadi arah kiblat. Baik. Di sana boleh orang yang sulit untuk menghadap ke sana, ada boleh untuk tidak menghadap kiblat ketika sholat. Jadi yang pertama adalah orang yang tidak mampu untuk menghadap ke kiblat, misalkan orang sakit dan wajahnya tidak menghadap ke kiblat dan dia tidak mampu untuk menghadap ke kiblat, maka ketika itu menghadap kiblat ini gugur dalam keadaan semacam ini. Dalilnya adalah ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian juga Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukan sejauh kemampuan kalian. Yang kedua adalah apabila keadaan sangat takut. Kalau sangat takut, misalkan orang lari dari musuhnya atau lari dari binatang buas dan semisalnya, maka ini boleh sholat menghadap kemana ia menghadap. Allah Ta'ala berfirman, fa in khiftum farijan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka apabila kalian takut farijalan aw rukbana, maka ya salatlah dengan rijalan aw rukbana, baik berjalan atau naik kendaraan. Apabila kalian telah aman, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada kalian. Allah mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kemudian masalah ketika berkaitan dengan salat nafilah di safar, salat sunnah di dalam safar, maka baik dia di atas kendaraan atau di atas mobil atau binatang kendaraannya, maka ia boleh sholat menghadap ke arah mana binatang atau kendaraannya menghadap. Ya, misalkan sholat witir malam, duha dan yang lainnya. Kemudian kalau misalkan bisanya kalau seandainya ada kondisi sholat, memang bisa cuma menghadap kemana, misalkan di kendaraan misalkan ya, bukan kendaraan kita sendiri, ya kan nggak kuasa, ya sudah sholat. Jadi ittaqullaha mastata'tum, jadi semampunya bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan Anda. Ittaqullaha mastata'tum. Kalau misalkan orang sudah berupaya untuk menghadap kiblat, mencari kiblat, kayaknya kiblatnya ke sana deh. Kemudian setelah sholat ternyata keliru. Setelah sholat besoknya misalkan tahu kalau itu keliru, maka sholatnya diulang apa tidak? Tidak usah diulang. Ketika sudah berusaha untuk mencari itu, maka tidak usah diulang. Kemudian kalau misalkan orang itu sholat salah kiblatnya, kemudian di tengah-tengah sholat diberitahu kiblatnya itu menghadap ke sana, bukan ke sana, apa yang dilakukan? Ya, membatalkan sholat apa muter? Langsung muter. Masa sholat muter-muter gitu? Ya. Jadi dalilnya
Dalilnya adalah bahwasanya para sahabat yang belum mengetahui ada perubahan arah kiblat ke arah Ka'bah, mereka suatu hari sholat subuh di Masjid Kuba, maka datang menghadapnya ke Baitul Maqdis ya. Kemudian datanglah seseorang kepada mereka mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW telah mendapatkan wahyu, ya, telah turun pada beliau Al-Quran dan diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Fastaqbiluha, maka menghadaplah kalian ke arah Ka'bah. Fastadaru, maka mereka pun akhirnya muter di tengah sholat. Setelah sebelumnya Ka'bah itu berada di belakang, di posisi di belakangnya, kemudian akhirnya muter menjadi di depannya. Dan mereka tetap di dalam sholatnya, tidak membatalkan sholat kemudian mengulangi lagi, tidak. Dan ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pengingkaran terhadap hal itu. Maka dari situ diambil apa? Syariat, aturan bahwasanya jika seseorang salah di dalam arah kiblat karena tidak tahu, ya maka tidak usah diulangi. Jika di tengah-tengah sholat kemudian diberitahu arah kiblatnya ke arah sana misalkan, maka dia wajib untuk apa? Berputar mengarah ke arah kiblat tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Maka di sini ini perlu diperhatikan ketika kita misalkan singgah di sebuah tempat atau di rumah bertamu atau di rumah saudara dan semisalnya, maka hendaknya kita bertanya arah kiblat itu mana. Terkadang orang misalkan sholat di rumah seseorang, orang itu biasanya kadang-kadang kebiasaan di rumahnya, sehingga terkadang arah kiblatnya ini tidak sesuai, tidak sama atau tidak tepat. Maka hendaknya dia harus bertanya arah kiblat itu mana. Sementara mungkin sampai di sini ini pembahasan kita. Sekali lagi ini kita sampaikan berkaitan dengan masalah hal mendirikan sholat, karena pentingnya masalah ini. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan orang-orang yang bisa mendirikan sholat, menunaikan sholat dengan maksimal, dengan baik dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.